warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas mengenai putaran makna. Bagi masyarakat muslim di Indonesia, sebutan Wali Songo memiliki makna khusus yang dihubungkan dengan keberadaan tokoh-tokoh keramat yang sangat berperan penting dalam usaha penyebaran dan perkembangan Islam pada abad 15 sampai 16 Masehi. Menurut Solihin Salam dalam sekitar Wali Songo, kata Wali Songo merupakan kata majemuk yang berasal dari kata wali dan songo. Kata wali berasal dari bahasa Arab, atau bentuk singkatan dari waliullah yang berarti orang yang mencintai dan dicintai Allah. Sedangkan kata songo berasal dari bahasa Jawa yang berarti sembilan. Jadi Wali Songo berarti 9 wali, yakni 9 orang yang mencintai dan dicintai oleh Allah. Mereka dipandang sebagai ketua kelompok dari sejumlah besar mubalik Islam yang tugas mengadakan dakwah Islam di daerah-daerah yang belum memeluk Islam di Jawa. Menurut pemahaman yang berkembang dalam masyarakat Jawa, istilah Wali Songo atau 9 wali dikaitkan dengan sekelompok penyiar agama di Jawa yang hidup dalam kesucian hingga memiliki kekuatan batin tinggi yang berilmu kesaktian yang luar biasa, memiliki ilmu, jaya, kewijayaan, dan keramat. Profesor K. Haji R. Muh Adnan berpendapat bahwa kata songo dalam kata Wali Songo merupakan perubahan atau rancuan dari pengucapan kata sana yang dipungut dari kata Arab sana atau mulia dan searti dengan kata Mahmud terpuji. Pendapat Prof. K. Haji R. Muh Adnan ini tidak disepakati oleh Amin Budiman dan dalam buku berjudul Wali Songo Antara Legenda dan Fakta Sejarah 1982 menegaskan bahwa kata Wali Songo memaknai wali 9, tidak ubahnya arti kata Jawa yang berupa seperti misal kembang telong yang berarti serangkum bunga yang terdiri dari 3 jenis kembang, kenanga, kantil, dan melati. Di dalam alam pemikiran masyarakat Jawa, angka 9 memang mempunyai arti khusus seperti nampak dalam pandangan orang Jawa kuno mengenai klasifikasi alam dunia ini tidak ubahnya dengan angka 8. Oleh karena itu, masyarakat Jawa sampai mempunyai konsep Wali Songo. Lahirnya konsep itu tidaklah mengherankan dan sekaligus menunjukkan kepada kita bahwa yang dimaksud dengan Songo dalam terminologi Wali Songo tidak lain adalah 9. Bukan perubahan kata sana yang berasal dari kata Arab sana yang berarti yang terpuji, sebagaimana dikemukakan oleh Prof. K. Haji R. Muh Adnan R. Tanojo dalam kitab Wali Sana menandaskan bahwa istilah yang benar dari Wali Songo adalah Wali Sana. Namun kata sana bukan berasal dari bahasa Arab sana, tetapi berasal dari bahasa Jawa kuno. Sana yang bermakna tempat, daerah, atau wilayah. Dengan penafsiran itu maka yang dimaksud wali sana bermakna wali di suatu tempat, daerah, atau wali penguasa wilayah tertentu dalam kapasitas sebagai penguasa wilayah tertentu. Wali sana diberi sebutan sunan, susuhunan, nuhun dengan disertai sebutan kanjeng, kependekan dari kata Kang Jemeneng. Pangeran sebutan yang lazim diterapkan bagi raja atau penguasa pemerintahan di Jawa. Menurut kitab Wali Sana, wali-wali yang disebut sebagai Wali Sana itu tidak berjumlah 9, melainkan hanya 8. Sementara itu, menurut Prof. Dr. Timu 1986, bilangan 9 merupakan bilangan magis Jawa dan tidak berasal dari budaya santri. Pandangan Simuh ini berkait erat dengan kosmologi orang Jawa beragama Hindu yang meyakini bahwa alam semesta ini diatur dan dilindungi oleh dewa-dewa penjaga mata angin. Ada 8 dewa penguasa mata angin dan 1 dewa penguasa arah pusat.
sehingga keseluruhannya berjumlah 9. Kosmologi yang sama juga dianut oleh orang Bali beragama Hindu, dan sedikit perbedaan pada nama dewa. Menurut R. Pitono dalam Warna Sari Sejarah Indonesia Lama 2, 1969, 9 dewa penguasa mata angin di Jawa sebagaimana dijumpai pada tertib kosmos pada Candi Loro Jongrang meliputi Kuareh atau Utara, Isyana atau Timur Laut, Indrah atau Timur, Agni atau Tenggara, Kama atau Selatan, Surya atau Barat Daya, kemudian Baruna atau Barat, Bayu atau Barat Laut, ditambah satu penjaga titik pusat yaitu Siwa. Menurut Fred B. Esmen Jr. dalam Bali Skala dan Niskala 1988, 8 dewa penguasa mata angin di Bali meliputi Wisnu Utara, Iswara Timur Laut, kemudian Sambu untuk timur, Maheswara untuk tenggara, Brahma selatan, Rudra barat daya, dan Mahadewa barat, serta Sangkara barat laut. Tambah satu penjaga titik pusat, yaitu Siwa. Kosmologi yang dianut oleh orang Jawa dan orang Bali beragama Hindu ini, dewasa itu dikenal dengan sebutan nama Nawa Dewata atau 9 dewa. Bertolak dari kosmologi Nawa Dewata, dapat diasumsikan bahwa waktu dakwah Islam dilakukan secara sistematis oleh para penyebar Islam yang dikenal dengan nama Wali Songo, kiranya terjadi proses pengubahan konsep Nawa Dewata menjadi Wali Songo. Konsep kosmologi Nawa Dewata alam semesta yang dikuasai dan diatur oleh anasir-anasir ilahi disebut dewa-dewa penjaga mata angin diubah menjadi konsep kosmologi Wali Songo, di mana kedudukan dewa-dewanya atau penjaga mata angin itu digantikan oleh manusia-manusia yang dicintai Tuhan, yaitu aulia. Bentuk jamak dari kata tunggal, wali yang berjumlah 9, Songo. Itu berarti bahwa konsep Wali Songo dapat dikatakan sebagai suatu proses pengambil alihan konsep Nawa Dewata yang bersifat Hinduistik menjadi konsep 9 wali yang bersifat sufistik. Konsep Wali Songo atau Wali 9 dalam kosmologi Islam sumber utamanya dapat dilacak pada konsep kewalian yang secara umum oleh kalangan penganut sufisme diyakini meliputi 9 tingkat kewalian. Syekh Al-Akbar Muhyiddin Ibnu Arabi dalam kitab Futuhat Al-Makkiyah memaparkan tentang 9 tingkat kewalian dengan tugas masing-masing sesuai dengan kewilayahannya. 9 tingkat kewalian itu, pertama, wali aktab atau wali kutub, yaitu pemimpin dan penguasa para wali di seluruh alam semesta. Yang kedua, wali aimmah, yaitu pembantu wali aktab dan menggantikan kedudukan wali aktab jika wafat. Kemudian yang ketiga adalah wali autad, yaitu wali penjaga 4 penjuru mata angin. Kemudian yang keempat, wali abdal, yaitu wali penjaga 7 musim. Kemudian wali nukaba, yaitu wali penjaga hukum syariat. Kemudian yang keenam, wali nujaba yang setiap masa berjumlah 8 orang. Kemudian wali hawariyun, yaitu wali pembela kebenaran agama, baik pembelaan dalam bentuk argumentasi maupun senjata. Yang kedelapan adalah wali rajabiyun, yaitu wali yang karomahnya muncul setiap bulan Rajab. Kemudian yang kesembilan adalah wali khatam, yaitu wali yang menguasai dan mengurus wilayah kekuasaan umat Islam. Pengambil alihan konsep Nawa Dewata yang Hinduistik menjadi Wali Songo yang sufistik membawa perubahan yang luar biasa dalam proses dakwah Islam. Di bekas wilayah kekuasaan Majapahit yang sedang mengalami kemunduran dalam aspek sosial kultural religius, dengan kemunculan konsep Wali Songo yang merupakan representasi konsep Nawa Dewata, gagasan abstrak yang melatari konsep Nawa Dewata telah muncul dalam wujud yang kasat mata, yaitu manusia-manusia keramat yang memiliki kemampuan
yang memiliki kemampuan adikodrati seperti tokoh-tokoh yang abstrak dan tidak kasat mata. Kemudian dengan menggunakan lambang-lambang yang berkaitan dengan mandala-mandala Hindu-Buddha, tokoh-tokoh Wali Songo yang dianggap representatif mewakili dewa-dewa Hindu-Buddha menjadi tokoh-tokoh yang dikultus individukan sebagai manusia dewa dan diliputi kekuatan-kekuatan mistis bersifat adi duniawi. Tokoh Wali Songo Raden Paku ya menempatkan kedatonnya di Gunung Wangkai atau Gunung Bangkai, Mandala yang terkait dengan kesatra atau lapangan mayat. Penganut Siwah Buddha misal dianggap sebagai manusia dewa, pancaran dewa Siwa terutama dengan penggunaan nama Sunan Giri atau Raja Gunung, Girinata atau Raja Gunung, kemudian Prabu Satmata yang siwaistik. Demikianlah tokoh Sunan Giri dan keturunan yang menggantikan dikultus individukan oleh masyarakat Jawa sebagai manusia dewa yang memiliki kewenangan rohani, tidak saja menjadi pelindung spiritual masyarakat, melainkan berwenang pula mengabsahkan kekuasaan raja-raja Jawa Muslim seperti Sultan Demak, Pajang, dan Mataram. Kemudian menurut kitab Walisana, di antara anggota Walisana yang berjumlah 8 orang itu meliputi 1. Sunan Ampel, kedua Sunan Gunung Jati, yang ketiga Sunan Ngudung, kemudian yang keempat Sunan Giri di Giri Gajah, kemudian yang kelima Sunan Makdum di Bonang, kemudian yang keenam Sunan Alim di Majagung, yang ketujuh Sunan Mahmud di Derajat, dan ke-8 Sunan Kali disebut wali terakhir. Sedangkan menurut Babat Tanah Jawi, jumlah wali dalam Wali Songo adalah 9 orang. Yang pertama Sunan Ampel, yang kedua Sunan Bonang, yang ketiga Sunan Giri, yang keempat Sunan Gunung Jati, yang kelima Sunan Kalijaga, yang keenam Sunan Derajat, yang ketujuh Sunan Udung, yang kedelapan Sunan Muria, dan kesembilan Syekh Maulana Maghribi. Sementara itu dalam Babak Cirebon disebutkan bahwa yang dimaksud Wali Songo itu meliputi Sunan Bonang, Sunan Giri Gajah, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Syekh Majagung, Maulana Maghribi, Syekh Bentong, Syekh Lemah Abang, dan Sunan Gunung Jati Purba. Perbedaan nama-nama tokoh Wali Songo itu menimbulkan sebuah kesulitan untuk mengidentifikasi siapa sebenarnya yang benar-benar merupakan tokoh lembaga dakwah Islam tersebut. Namun jika ditelusuri keberadaan tokoh-tokoh yang disebut Wali Songo sebagai pribadi-pribadi, akan ditemukan lebih dari 9 orang tokoh yang diyakini masyarakat sebagai anggota Wali Songo. Mereka itu adalah Raden Rahmat bergelar Sunan Ampel, yang kedua Raden Paku bergelar Sunan Giri Prabu Satmata, yang ketiga Raden Mahdum Ibrahim bergelar Sunan Bonang, kemudian keempat Raden Qasim bergelar Sunan Derajat, yang kelima Raden Alim Abu Hurairah bergelar Sunan Majagung, kemudian Usman Haji bergelar Sunan Undung, yang ketujuh Syarif Hidayatullah bergelar Sunan Gunung Jati, yang ke-8 Raden Syahid bergelar Sunan Kalijaga, yang ke-9 Syekh Datuk Abdul Jalil bergelar Syekh Lemah Abang atau Syekh Siti Jenar. Yang ke-10 Ja'far Shodiq bergelar Sunan Kudus, yang ke-11 Raden Umar Said bergelar Sunan Muria. Bahkan sejumlah tokoh yang hidup sebelum zaman Wali Songo seperti Syekh Maulana Malik Ibrahim, Syekh Jumadil Kubro, kemudian Syekh Maulana Maghribi dianggap sebagai bagian dari Wali Songo. Kemudian dalam berbagai catatan historiografi Jawa, keberadaan tokoh-tokoh Wali Songo diasumsikan sebagai tokoh waliullah sekaligus tokoh waliul amri, yaitu sebagai orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang terpelihara dari kemaksiatan, dan juga sebagai orang-orang yang memegang kekuasaan atas hukum kaum muslimin, pemimpin masyarakat yang berwenang menentukan dan memutuskan urusan masyarakat baik dalam bidang keduniawian maupun urusan keagamaan atau waliul amri. Gelar sunan atau susuhunan yang dipungut dari kata suhun atau kesuhunan. Sinuhun yang dalam bahasa Jawa kuno bisa berarti menjunjung atau menghormati, meletakkan kaki seseorang di atas kepala. Lazimnya digunakan untuk gelar menyebut guru suci atau mursyid tariqah dalam Islam.
yang punya kewenangan melakukan upacara penyucian yang disebut diksa dalam agama Hindu dan disebut bayat dalam Torikah. Namun gelar sunan atau susuhunan juga bermakna paduka yang mulia, yakni sapaan hormat kepada raja atau putri. Seperti kalimat dalam Kidung Sunda, Ana sang susuhunan agulingan puniki. Sebutan sunan atau susuhunan untuk raja ini digunakan oleh raja-raja Mataram Islam sampai masa kerajaan Surakarta dewasa ini. Demikianlah sebagian besar tokoh Wali Songo diketahui sebagai penguasa duniawi dari sebuah wilayah tertentu, sekaligus merupakan guru suci yang diliputi kisah-kisah ajaib yang menakjubkan. Sangat mungkin jika keberadaan tokoh Wali Songo sebagai guru rohani yang taraf dengan hal-hal mistis dan diliputi cerita-cerita bersifat adi duniawi. Lebih-lebih mengedepankan daripada hal lain karena konsep dakwah yang diterapkan oleh Wali Songo lebih mengembangkan ajaran tasawuf. Tokoh-tokoh Wali Songo yang dikultus individukan sebagai manusia dewa, waliullah sekaligus waliul amrih cenderung digambarkan sebagai tokoh-tokoh keramat sebagaimana lazimnya penggambaran tokoh wali keramat dalam dunia tasawuf. Dengan kedudukan sebagai waliullah sekaligus waliul amri itu, akhirnya tokoh-tokoh Wali Songo cenderung dikultus individukan oleh masyarakat. Sehingga saat wafat pun makam mereka dijadikan pusat peserahan oleh masyarakat. Bahkan bagi masyarakat umum, makam-makam Wali Songo lebih dikesankan sebagai tempat untuk mencari berkah dan keselamatan spiritual yang bersifat mistis. Karena alasan itu, dalam penelitian tentang Islamisasi di Jawa, James menegaskan bahwa mistik dan praktik magis atau mistis selalu merupakan arus bawah yang sangat kuat di Jawa. Karena Islam yang datang ke Jawa adalah Islam Sufi, yaitu Islam yang dengan mudah diterima serta diserap ke dalam sinkretisme Jawa. Dan tentu saja Islam Sufi yang dimaksud jika lain adalah Islam yang disebarkan oleh tokoh-tokoh Wali Songo. Setelah proses dakwah yang dilakukan Wali Songo berhasil mengembangkan akidah dan akhlak yang diajarkan kaum Sufi, Wali Songo generasi berikutnya setelah sebagian anggota-anggota Wali Songo meninggal dunia dan diganti oleh anggota baru, mulai mengenalkan Islam sebagai sumber dari nilai-nilai hukum syariat. Menurut kitab Wali Sana yang mengikuti kewalian tokoh-tokoh Wali Sana adalah tokoh-tokoh yang disebut Wali Nukbah, yaitu pengucapan kata Arab Wali Nukabah dalam lafal Jawa. Yang menurut Ibnu Arabi dalam Futuhat Al-Makkiyah, Wali Nukabah bermakna wali yang bertugas menjaga hukum syariat. Namun, Wiji Saksono dalam buku Mengislamkan Tanah Jawa telah atas metode dakwah Wali Songo memaknai kata nukbah dalam Wali Nukbah sebagai perubahan kata Arab naubah sebagai masdar bagi fi'il madi kata naba dan merupakan muradif bagi kata ukbah atau badal yang artinya wakil belakangan atau pengganti. Demikianlah kitab Wali Sana menyebut sejumlah nama tokoh yang dianggap sebagai pengganti atau penerus Wali Songo. Yang pertama Sunan Tembayat, yang kedua Sunan Giri Prapan, yang ketiga Sunan Kudus, yang keempat Sultan Syah Alim Akbar, kelima Pangeran Wijil Kadilangu, yang keenam Ki Gedeh Kenanga Pengging, yang ketujuh Pangeran Konang, yang kedelapan Pangeran Cirebon, yang kesembilan Pangeran Karanggayam, yang kesepuluh Ki Ageng Sela, yang ke-11 Pangeran Pengging, yang ke-11 Pangeran Panggung, yang ke-12 Pangeran Ing Surapringga, dan sebagainya. Sekalipun para sejarawan sepakat bahwa peranan Wali Songo dalam dakwah Islam Nusantara khususnya di Jawa sangat dominan pada abad ke-15 hingga ke-16, namun mengenai asal-usul para wali yang diliputi berbagai cerita mistis itu terdapat keragaman penafsiran, sebagaimana sebagian di antara mereka ditengarai sebagai keturunan orang asing. Menilik nama-nama orang tua, cerita asal-usul, dan garis silsilah yang ditinggalkan tokoh-tokoh Wali Songo, diketahui bahwa sebagian di antara mereka adalah keturunan
tokoh yang berasal dari negeri yang jauh dari Jawa seperti Champa atau Vietnam, Gujarat atau India, Samarkand atau Uzbekistan, kemudian Maghribi atau Maroko, dan Mongolia dan Persia. Meski belakangan bermunculan silsilah-silsilah dan cerita-cerita baru yang berusaha menjelaskan susur galur dari asal-usul para tokoh Wali Songo. Namun dalam konteks keilmuan, usaha-usaha tersebut kurang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Saya rasa cukup untuk pembahasan sekitar makna dari kata Wali Songo itu sendiri. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.